Yang membuat laptop Yahudi. Yang bikin apa? Yahudi. Bikin pesawat terbang Yahudi. Lah kalau nggak ada Yahudi yang bikin pesawat terbang, naik haji pakai onta. Nggak bisa. Jadi Yahudi datang keselamatan dari segi dunia saja. Amin. Yang bikin HP, yang bikin Facebook, Yahudi semua. WA, Yahudi. Yang menemukan WiFi, Yahudi. Wanita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali dari umat sebelah yang buta sejarah dan termakan pemalsu sejarah sains dan ilmu pengetahuan dunia yang dengan percaya dirinya mengatakan bahwa Islam harusnya malu menggunakan teknologi buatan kafir. Padahal jika mereka paham sejarah yang baik dan benar, mereka akan malu mengatakan ini karena jangankan sejarah dan ilmu pengetahuan dunia, Tuhan mereka sekalipun dibunuhnya secara sadis dan brutal, lalu firman-Nya dipalsukan, apalagi hanya sekedar untuk menyebarkan berita bohong dan tipuan kepada umat manusia. Tipuan Yahudi dan kekristenan tentang sejarah sains dunia terlihat dari lompatan sejarah yang mereka beritakan kepada dunia karena memang mereka menguasai media sejak lama, yakni dari zaman klasik, Aristoteles langsung lompat ke abad 15 sampai 17. Sedangkan abad pertengahan ketika Eropa dalam masa kegelapan akibat otoritas gereja selama ribuan tahun dihilangkan. Kenapa? Karena pada abad pertengahan banyak saintis-saintis muslim yang telah mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan modern yang kini diadopsi, dirampok oleh kafir di masa inkuisisi lalu dikembangkan dan dibisniskan setelah menghabisi ilmuwan Islam di Eropa saat itu. Padahal sejarahnya jelas ketika Islam berkuasa di Spanyol, negara ini menjadi kiblat dunia sains dan ilmu pengetahuan dunia. Dan Islam diusir dari Spanyol saat itu salah satu alasan utamanya karena menginspirasi jemaat mereka untuk berontak lalu bangkit melawan otoritas gereja yang saat itu yang sangat brutal dan sadis, lalu bangkit dari masa kegelapan untuk kemudian berkembang menjadi seperti sekarang ini. Ini tak ubahnya seperti ketika mereka memanipulasi sejarah Yesus yang lompat dari awal kelahirannya hingga usia 12 tahun kemudian menghilang selama 18 tahun dan baru muncul di usia 30 tahun ketika beliau hendak dijadikan sebagai tumbal kepada iblis, di mana salah satu tujuan utamanya untuk menutupi masa puber, kisah cinta dan rumah tangga beliau. Michael Hamilton Morgan dari New Foundation of Peace menyebut manipulasi sejarah sains ini dengan sebutan sejarah yang hilang. Dan sejarawan Jack Goody lebih keras lagi dalam membuka aib Yahudi dan gereja ketika menutupi prestasi saintis muslim dan pencurian ilmu pengetahuan Islam. Beliau menyebutnya dengan istilah pencurian sejarah. Menurut Goody, tidak hanya dunia yang ditipu tetapi juga umat Islam sendiri dengan menghilangkan peran saintis Islam yang sangat penting hingga saat ini. Bahkan Pangeran Charles dalam pidatonya di Oxford University mengkritik tajam manipulasi sejarah ini, di mana beliau mengatakan bahwa bila ada banyak kesalahpahaman di dunia barat tentang hakikat Islam, maka banyak juga ketidaktahuan kita tentang utang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan peradaban kita kepada dunia Islam. Saya rasa ini adalah kegagalan yang berakar dari ditutupinya sejarah yang kita warisi selama ini, ungkap beliau. Mehdi Nekosten juga seorang penulis mengatakan bahwa di antara beberapa kontribusi ilmuwan Islam bagi dunia barat, di antaranya di bidang astronomi, mekanik, matematika, fisika, kimia, ilmu hayat, kedokteran, sosiologi, filsafat, sastra, arsitektur, seni rupa, musik, dan lain-lain. Karena jelas bahwa tidak ada di dunia ini yang mampu berdiri sendiri-sendiri, di mana semua saling terikat, saling terkait, membutuhkan, dan saling menginspirasi termasuk sejarah dan ilmu pengetahuan. Padahal bahkan pendiri lembaga pendidikan modern pertama di dunia adalah Fatima. Wanita asal Maroko inilah yang mendirikan universitas pertama di dunia bernama Universitas Al-Qaroin hingga mendapat penghargaan dari Guinness Book. Dan 900 tahun setelahnya barulah Italia menirunya dengan mendirikan universitas pertama di Eropa di Bologna lalu diikuti yang lain. Sementara Eropa saat itu tengah diselimuti pembunuhan, penindasan, perbudakan, peperangan dan penghalauan gereja atas setiap ilmu pengetahuan modern yang muncul dan kerap dianggap sebagai perusak iman dan dianggap bid'ah hanya karena dunia sains selalu bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ada beberapa contoh temuan ilmuwan Islam yang mampu merubah dunia hingga saat ini. Misalnya, pertama, algoritma. Tanpa algoritma tidak akan pernah ada komputer, internet, HP, Google, FB, website, WhatsApp, dan semua hal yang terkait dengan dunia komputer.
Jadi adalah kebodohan terbodoh jika ada kafir yang mengatakan bahwa kenapa Muslim menggunakan produk-produk kafir, sementara penemu pertamanya adalah Al-Khawarizmi di abad pertengahan jauh sebelum Yahudi dan umat Kristiani beradab dan terlepas dari masa kegelapan Eropa. Artinya, tanpa algoritma tidak akan pernah ada pesawat canggih, mobil, mesin, senjata, dan semua produk mekanik yang menggunakan teknologi komputer dan internet. Sementara para domba hanya pandai membual dan terus membanggakan Yahudi, sementara Yahudi sendiri menganggap mereka adalah umat yang musyrik dan sesat secara sempurna. Kedua, tentang teknologi mekanik. Semua ahli mekanik di dunia tahu bahwa teori dasar mekanik adalah robot buatan pertama Al-Jazari. Karena cara kerja mekanik semuanya sama, yang berbeda hanya ukuran, fungsi, bentuk, dan merek. Dan menurut Major yang membaca buku mekanik karya Al-Jazari yang berjudul Pengetahuan Ilmu Mekanik, seperti do it yourself, artinya kita dituntun untuk menjadi diri sendiri jika ingin menghasilkan sebuah karya yang besar. Al-Jazari bahkan telah memperkenalkan sekitar 100 mesin-mesin buatannya yang berbasis teknologi mekanik modern beserta tata cara membuatnya. Kurang lebih sekitar 700 tahun setelah teknologi pembagian gear roda buatannya ini ditiru dan dikembangkan oleh Giovanni de Dondi pada tahun 1364 dan Francisco de Giorgio sekitar tahun 1501. Jelas bahwa tanpa jasa Al-Jazari tidak akan pernah ada pesawat terbang, mobil, motor, robot, dan semua hal yang terkait dengan dunia mekanik. Yahudi dan non-Islam hanya meniru, mengembangkan, membisniskannya, lalu memproduksi dalam berbagai bentuk, ukuran, merek, dan fungsi. Karena pada dasarnya cara kerja mekanik semua sama. Seperti halnya di bidang ilmu fisika, penemunya adalah Ibnu Al-Nafis pada abad ke-13. Fisikawan asal Kairo ini menemukan sirkulasi peredaran darah pertama melalui paru-paru 600 tahun sebelum Leonardo memproklamirkan diri tentang ilmu yang sama dengan ini. Bahkan insinyur Andalusia bernama Abbas bin Firnas telah menemukan teori penerbangan dan melakukan percobaan terbang yang sukses setelah gagal sebanyak 5 kali. Sedangkan di Irak pada saat itu, Jabir bin Hayyan juga adalah peletak ilmu dasar kimia sekitar 900 tahun sebelum Boyle. Begitupun dengan ilmu astronomi, geografi, penanggalan Masehi, ilmu kedokteran, dan sebagainya. Semua adalah warisan Ibnu Sina DKK yang lalu dikembangkan di dunia barat pasca masa kegelapan Eropa. Karenanya Anda tidak akan pernah menemukan ada saintis non-Islam yang eksis di bawah sekitar abad 13 sampai 14. George Saliba dari Columbia University dalam bukunya mengatakan bahwa sebenarnya Galileo, Bruno, lalu ahli astronomi asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus menggunakan hasil karya ahli astronomi Islam di abad pertengahan, 700 tahun setelah para saintis muslim ini menemukannya. Sementara gereja saat itu adalah musuh beringas dunia ilmu pengetahuan dan saintis modern. Galileo dan Bruno bahkan dianggap sebagai tumbal saintis modern, di mana Bruno bahkan dibakar hidup-hidup di tiang salib di depan Vatikan karena teori heliosentrisnya bertentangan dengan Alkitab. Pasca kebangkitan Eropa setelah gereja sukses mengusir Islam dari Spanyol di era masa Inkuisisi, buku-buku ilmu pengetahuan dan karya-karya ilmuwan Islam di Spanyol dirampas dan dicuri lalu diterjemahkan, kemudian dikembangkan lalu diganti penemunya menjadi nama Yahudi dan kafir lainnya. Lalu timbul pertanyaan, kenapa lebih banyak orang Yahudi yang dianggap sebagai penemu ilmu pengetahuan modern yang dicatat oleh sejarah? Karena di masa kegelapan Eropa mereka hanya boleh mempelajari bahasa Latin selain bahasa lokal masing-masing. Konon katanya menurut gereja bahwa bahasa yang bisa difahami oleh Tuhan hanya bahasa Latin. Sementara buku-buku saintis Islam ini kebanyakan berbahasa Arab, Ibrani, atau umumnya bahasa Timur Tengah lainnya. Dan yang bisa menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan para saintis muslim ini secara detail dan akurat saat itu hanya orang-orang Yahudi sesama bangsa Semit. Dari sinilah salah satu awal mula yang menjadi penyebab utama kenapa jasa saintis muslim ditenggelamkan namanya. Mereka lalu menghapus sejarah sains di abad pertengahan seperti halnya ketika mereka menghapus sejarah Yesus di pertengahan kisahnya. Intinya adalah tidak pernah ada dalam sejarahnya di mana sesuatu yang baik dan benar akan tetap baik dan benar setelah dimaknai oleh para penyembah orang mati. Salam bagi yang berpikir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.